Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Berita tentang insiden Raja Cobra yang melibatkan Sabo akhirnya sampai ke telinga Luffy. Luffy pun terlihat tidak percaya dengan berita itu. Dia yakin Sabo tidak akan menghabisi Raja Cobra. Robin pun sependapat karena tujuan dari Revo Army itu adalah para bangsawan dunia, bukan para raja-raja. Lalu kita diperlihatkan isi dari berita tentang Sabo ini. Intinya ada 3 poin. Poin pertama, Revo Army sudah mendeklarasikan perlawanan secara terang-terangan kepada para Tenryubito. Lalu poin kedua, Raja Cobra telah dihabisi. Yang melakukannya adalah sang kepala staf Sabo. Dan yang ketiga, Putri Vivi sudah menghilang. Nah, dari ketiga berita ini, Mimin sangat tertarik pada poin ketiga, yaitu tentang Putri Vivi. Ternyata berita itu tidak mengatakan jika Vivi dibawa oleh Sabo. Dan di chapter ini pun Sabo diperlihatkan tidak bersama Putri Vivi. Jadi kemungkinan besar Vivi memang sudah ditangkap oleh Im Sama. Hal itu sesuai dengan poster Vivi yang pernah diperlihatkan ada di tangan Im Sama. Selanjutnya, Luffy jadi khawatir dengan keadaan Vivi karena keberadaannya belum diketahui. Luffy pun langsung berniat untuk pergi ke Alabasta. Zoro menentang keinginan Luffy itu karena sesuai isi berita Vivi hilang di Mariejoa. Jadi jika ke Alabasta semuanya akan sia-sia. Tapi Luffy secara spontan berkata bahwa dia akan ke Mariejoa. Zoro tentu sangat kesal dengan ucapan Luffy karena itu seperti masuk ke kandang macan. Luffy yang masih ngeyel berkata jika Zoro takut untuk pergi ke sana. Tapi tentu saja bukan itu alasannya. Di sini Zoro berpikir lebih jernih untuk tidak gegabah. Sementara itu, ketika Luffy dan Zoro sedang bertengkar, ada sosok di dalam tong. Dia adalah Karibo. Dia terkejut ketika mendengar Luffy berkata tentang Mariejoa. Nah, ternyata Karibo ini numpang untuk keluar Wano. Dilihat dari kondisi tong yang dirantai, sepertinya keberadaan Karibo sudah diketahui oleh kru topi jerami. Dan untuk alasan keamanan, Karibo boleh menumpang dengan syarat masuk ke dalam tong yang sudah dirantai. Kemudian kita melihat respon lain dari kru topi jerami tentang berita besar ini. Sanji menangis mengkhawatirkan keadaan Vivi. Lalu Chopper masih ingat dengan kebaikan Raja Cobra. Usopp setuju dengan Chopper. Menurutnya tidak ada raja sebaik Raja Cobra. Lalu Nami pun diperlihatkan gundah gulana mengkhawatirkan keadaan Vivi. Nah, selanjutnya 3 kru yang tidak ikut ke Alabasta memberikan tanggapannya. Jinbe berkomentar tentang referee yang berakhir buruk. Lalu Franky mengingat sosok Sabo yang dia temui di Dressrosa. Sementara bajak laut paling senior yaitu Brook merasa tidak pernah mendengar kisah kelam dari Alabasta. Akhirnya Luffy, Chopper dan Nami diperlihatkan sangat resah gelisah. Mereka ingin sekali menolong Vivi. Tapi Zoro yang masih bisa berpikir jernih mengingatkan bahwa mereka tidak bisa ikut campur pada insiden yang melibatkan Sabo dan Vivi itu. Untuk Sabo, Zoro mengingatkan Luffy bahwa dia dulu pernah berkata tentang Ace yang punya petualangannya sendiri. Kemudian untuk Vivi adalah wanita yang tangguh, jadi tidak perlu terlalu mengkhawatirkannya. Luffy, Sanji, Nami, dan Chopper pun akhirnya mengejek Zoro dengan berbagai ejekan karena tingkah Zoro yang terlihat sok bijak itu. Ejekannya antara lain Onigashima, Big Mom hijau, Kaido hijau, dan juga Marimo hijau. Iya, Zoro bisa menerima ejekan dari Luffy, Nami, dan Chopper, tapi tidak ejekan dari Sanji. Zoro pun langsung berkata kepada si nomor 4 itu untuk menutup mulutnya. Zoro dan Sanji pun kembali berkelahi. Nah, selanjutnya setelah membahas berita tentang Sabo, Robin beralih pada berita lainnya, yaitu tentang Cross Guild dan lahirnya Yonko baru, si Badu Genius Bagi. Luffy kembali menunjukkan ekspresi tidak puasnya dengan pengangkatan Bagi menjadi Yonko. Selanjutnya Robin berkata ada berita lain tentang nama-nama orang yang dikenal oleh Luffy. Tapi Luffy menyerahkan hal itu kepada Robin. Robin pun paham dia tidak mau membuat kepala Luffy kebanjiran informasi.
Nah, sepertinya yang dimaksud oleh Robin itu adalah tentang Kobe dan insiden di Amazon Lily. Tapi hal itu tidak diceritakan di sini. Selanjutnya, Luffy mengingat tentang Sabo yang hidup di lingkungan terbatas. Menurut Luffy, Sabo punya keinginan untuk membebaskan orang-orang. Lalu Luffy mengatakan impiannya yang dulu pernah dia katakan di hadapan Ace dan Sabo ketika masih kecil. Para kru topi jerami pun terkejut setelah mendengar impian dari Luffy itu. Dan itu adalah impian yang muncul dari orang yang tidak normal. Usopp pun bertanya apakah impian Luffy itu bisa menjadi kenyataan. Dan Luffy menjawab jika dia menjadi Raja Bajak Laut, mimpinya itu mungkin bisa menjadi nyata. Lalu Luffy berkata bahwa dia hanya pernah mengatakan impiannya itu kepada Ace, Sabo, dan juga Shanks. Dan ketika Shanks mendengarnya, Yonko itu jadi tertawa hingga meneteskan air mata. Jinbe pun jadi tertawa terbahak-bahak. Dan dia berkata bahwa kapten mereka itu sangat hebat. Chopper menunjukkan mata berbintang lalu berkata mimpi Luffy itu sangat hebat. Dan Nami pun tersenyum. Dia berkata bahwa itu adalah yang diharapkan dari Luffy. Iya, mimpi Luffy ini benar-benar membuat penasaran. Dari ekspresi para kru Sih itu terdengar seperti sebuah mimpi yang konyol, yang bahkan mungkin tidak akan bisa terwujud. Tapi jika hal itu benar-benar terwujud, maka dunia akan jadi lebih baik. Ya, bisa dikatakan mimpi Luffy itu adalah sesuatu yang tidak berani diimpikan oleh orang normal. Tapi jika benar-benar terjadi, maka orang normal pun akan menyukainya. Nah, selanjutnya Franky berkata tinggal satu Road Poneglyph lagi, maka mereka bisa mencapai Laftel. Tapi menurut Robin hal itu tidak mudah, karena Road Poneglyph terakhir sudah lama tidak muncul. Dan tidak ada petunjuk apapun tentang hal itu. Nah, untuk Road Poneglyph terakhir ini adalah Road Poneglyph yang dulu ditemukan Roger di Pulau Manusia Ikan. Berarti Road Poneglyph itu sudah berpindah, karena saat Luffy pergi ke Pulau Manusia Ikan, dia tidak menemukan Road Poneglyph itu. Nah, selanjutnya kita beralih ke markas besar Angkatan Laut. Di sini tim penyadap mereka sudah menemukan keberadaan Sabo, yaitu di kerajaan Lulusia. Berita itu sampai kepada para Gorosei. Menurut mereka, Lulusia merupakan salah satu dari 8 negara yang memberontak selama referee berlangsung. Mereka pun menganggapnya adalah sebuah takdir di mana Sabo yang sedang mereka buru ada di tempat itu. Lalu sosok Im Sama diperlihatkan. Dia masih berada di taman bunga bersama dengan beberapa kupu-kupu. Selanjutnya kita berpindah ke markas Revo Army di kerajaan Kamabaka. Di sini Sabo meneruskan sambungan teleponnya. Sabo memberitahukan 3 hal penting. Pertama, dia meminta maaf atas insiden yang sudah terjadi. Lalu kedua, Sabo menyatakan diri tidak menghabisi Raja Cobra. Dan yang ketiga, Sabo sudah melihat ada seseorang yang duduk di tahta kosong Marie Joa. Nah, dari ketiga hal itu dapat kita lihat bahwa Sabo tidak menghabisi Raja Cobra. Dan berarti itu adalah sebuah fitnah untuk mengambing hitamkan Sabo. Dan besar kemungkinan Raja Cobra memang sudah dihabisi oleh para Gorosei. Dan kemudian Putri Vivi diculik untuk diberikan kepada Im Sama. Lalu poin yang ketiga menjadi alasan kuat untuk melenyapkan Sabo, karena dia sudah melihat sosok yang sangat rahasia, yaitu Im Sama. Sehingga sosok Sabo pun langsung diburu. Sementara itu, keadaan di kerajaan Lulusia sedang kacau karena pemberontakan. Raja dan putrinya telah ditangkap. Lalu keberadaan Im Sama diperlihatkan lagi, dan dia mencoret wilayah kerajaan Lulusia di sebuah peta. Dan tak lama kemudian langit pun bergemuruh di atas kerajaan Lulusia. Muncul benda misterius di balik awan hitam. Benda itu mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Dan setelah itu muncul petir atau laser dari atas langit yang menimbulkan ledakan super besar di kerajaan Lulusia. Wilayah kerajaan Lulusia pun lenyap tanpa jejak dengan sebuah kehancuran total. Nah, pada panel penghancuran kerajaan Lulusia itu ada orang yang berkata di beberapa panel terpisah. Mungkin itu ucapan dari Im Sama atau dari narator. Ucapannya seperti ini.
Dengarkan untuk bagian komunikasi, kalian tidak menerima sinyal apapun dan kalian tidak mendengar suara apapun. Kerajaan Lulusia sejak awal tidak pernah ada. Wah, kata-kata itu sepertinya mempunyai sebuah arti yang dalam yang berkaitan dengan kekuatan Im Sama. Tentu kita masih ingat perkataan para Gorosei kepada Im Sama di Arc Reverie. Saat itu mereka bertanya apakah Im Sama sudah memutuskan cahaya mana yang akan dihapuskan. Dan jika melihat isi chapter ini, kita bisa tahu apa arti dari dihapuskan itu. Iya, dihapuskan di sini bukan hanya dihancurkan, tetapi dibuat tidak pernah ada. Mungkin itulah kekuatan dari Im Sama, yaitu menghapuskan suatu tempat, tidak hanya menghancurkannya saja. Hal itu juga bisa kita lihat dari perkataan yang muncul di lokasi bekas kerajaan Lulusia. Di sini ada informasi tentang terjadinya sebuah gempa lautan dari arah tenggara dan hati-hati dengan kemungkinan tsunami. Nah, hal itu seperti menunjukkan jika di lokasi bekas kerajaan Lulusia itu tadinya tidak ada suatu apapun sehingga diidentifikasikan dengan adanya sebuah gempa di lautan saja. Tapi di panel ini juga memperlihatkan nama Sabo yang dipanggil berulang-ulang. Mungkin itu panggilan dari Revo Army yang akhirnya terputus dengan Sabo. Nah, penghapusan pulau seperti ini tentu mengingatkan kita pada Pulau God Valley. Tapi di sini ada yang beda karena Sengoku terlihat masih bisa mengingat keberadaan Pulau God Valley itu. Oke, selanjutnya kita beralih ke lokasi bajak laut topi jerami. Di sini mereka sedang berlayar di lokasi yang sangat dingin. Jinbe bertanya berapa lama lagi mereka akan sampai di suatu pulau. Nami menjawab sebentar lagi karena mereka sudah memasuki iklim pulau tersebut. Dan menurut Nami, pulau yang akan mereka datangi itu adalah pulau yang sangat dingin. Robin memuji Chopper yang tetap tenang dengan situasi dingin ini. Ya, tentu saja karena Chopper sudah terbiasa dengan hawa dingin. Apalagi saat ini dia memakai topi bambunya Otama. Selanjutnya muncul gumpalan air bersalju besar yang muncul dari bawah lautan. Mereka pun terkejut dengan adanya perbedaan suhu yang sangat ekstrim itu. Lalu Luffy melihat seorang anak ada di gumpalan air itu. Zoro pun menebas gumpalan air itu untuk mengeluarkannya. Tapi tak lama kemudian Chopper malah tertiup angin karena topi bambunya itu. Ya, ini benar-benar drama kocak dari bajak laut topi jerami yang melewati sebuah perairan ekstrim. Lalu di akhir chapter mereka menemukan seorang bocah dan itu adalah Jewelry Bonnie yang punya harga buronan 320 juta berry. Ya, sampai di sini aja segmen real review untuk chapter kali ini ya, dan minggu depan tidak libur guys. Yosa Mimin Atwa Hayato, terima kasih. Oke, sampai di sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atwa Hayato. Yo.